Menikah karena ancaman, bab 3. Pada cerita apa ini? Ucap Tuan Besar. Ini loh Pa, sebentar lagi kan anniversary kita dan Mama minta kado sama Ziko. Kadonya pernikahan dari Ziko. Ucap Nyonya Amel. Tuan Besar hanya menjawab dengan berdehem. Pa, kenapa hanya dijawab dengan hem saja? Ucap Nyonya Amel merengek sekaligus kesal dengan jawaban suaminya seperti tidak mendukungnya. Tidak selang berapa lama penjaga datang. Nyonya ada tamu, katanya dari Zira Butik. Oh iya, saya ada janji dengan Zira Butik, suruh masuk. Ucap Nyonya Amel, penjaga pun berjalan keluar. Ingat Ziko, pembicaraan kita belum selesai. Ucap Nyonya Amel kepada anaknya. Ziko hanya menjawab dengan berdehem. Di luar mansion, Zira sudah kepanasan sambil menunggu penjaga yang belum datang. Zira mengipasi wajahnya dengan kertas yang dibawanya. Penjaga berlari ke arahnya dan berkata, Nona, silakan masuk, Nyonya Amel sudah menunggu. Ucap penjaga. Baik, ucap Zira. Zira mengikuti penjaga tersebut dari belakang. Dia sampai tertegun melihat mansion yang indah tersebut. Dan dia juga melihat semua penjaga yang badannya hampir sama tegap dan besar. Ini penjaga kembar apa ya? Kok badan dan wajahnya hampir mirip semua? Batin Zira sambil senyum-senyum sendiri. Dan akhirnya Zira sampai ke dalam mansion tersebut. Matanya melirik semua setiap sudut keindahan mansion tersebut. Berjalan mengikuti lorong yang panjang sampai berhenti di salah satu ruangan. Di sana ada 3 orang yang lagi berbicara. Dan Zira tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Sampai akhirnya mereka terdiam karena melihat kedatangan Zira. Nyonya Amel memperhatikan Zira dari atas sampai kaki. Bukan hanya Nyonya Amel, Tuan Besar dan Tuan Muda juga memperhatikannya. Zira jadi bingung dan melihat tubuhnya juga. Dia sampai berpikir apa yang salah dengan dirinya. Saya dari Zira Butik, ucap Zira untuk menyudahi tatapan mereka semua kepadanya sambil memperkenalkan diri. Oh iya, saya Nyonya Amel dan ini suami saya Tuan Raharsha dan ini anak saya Tuan Muda Ziko Raharsha. Ucap Nyonya Amel sambil memberikan tangannya untuk bersalaman dengan Zira. Zira berpikir ternyata Nyonya Amel tidak seketus yang dibayangkannya. Orangnya ramah dan mau memberikan tangannya kepada Zira. Karena Zira tidak berani memulai untuk berjabat tangan terlebih dahulu sampai akhirnya Nyonya Amel yang memilih duluan. Tuan Besar juga berjabat tangan dengan Zira, hanya Tuan Muda yang tidak mau berjabat tangan dengannya. Dia hanya memandang sinis ke arah Zira. Saya memanggil kamu ke sini, Nona Zira, untuk mendesain baju untuk kami sekeluarga. Karena sebentar lagi wedding anniversary saya. Ucap Nyonya Amel. Baik Nyonya, kalau boleh tahu apa pesta nanti Nyonya? Garden party. Baik, kapan pestanya akan berlangsung Nyonya? 2 minggu lagi. Ucap Nyonya Amel. Zira kaget dan membelalakan matanya karena waktunya tinggal sedikit dan bingung harus memulainya. Saya mau kamu merancang busana saya dan keluarga saya. Dan saya mau kamu menyerahkan hasil rancangan kamu besok. Ucap Nyonya Amel. Zira kaget dan sekali lagi matanya yang indah melotot dan hanya bisa menjawab dengan kata, baik. Pembeli adalah raja dan ratu, batinnya. Tuan Muda hanya melirik dan tersenyum menyeringai seperti mengerti apa yang diderita gadis di depannya. Zira memberanikan diri bertanya kepada Nyonya Amel. Maaf Nyonya, bisa tidak waktu penyerahan desain saya ditambah waktunya karena kalau 1 hari terlalu pendek? Ucap Zira. Saya bisa kasih kamu waktu besok paling lambat jam 12 malam. Ucap Nyonya Amel. Zira melotot lagi dan tidak bisa habis pikir dengan jalan pikiran Nyonya Besar ini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.